Pendidikan yang memerdekakan, yakni paradigma pendidikan di mana anak diciptakan sebagai manusia sempurna dengan akal, dengan emosi, dan dengan seluruh potensinya, sehingga memiliki kesadaran dan kehendak yang bebas yang menuntun dia menjadi manusia seutuhnya. Hal ini dapat berarti siswa harus mandiri, tidak bergantung pada orang lain, sadar hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam masyarakat, serta dapat menghadirkan perubahan. Pendidikan yang memerdekakan juga berarti bahwa pendidikan bertujuan membuat siswa bisa belajar tanpa paksaan sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya. Pada praktiknya, pendidikan untuk anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak, artinya harus memanusiakan anak. Dalam proses pembelajaran, siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan belajar di sekolah, ikut menentukan tujuan belajar, cara evaluasi belajar, sampai merefleksikan proses belajarnya. Hal ini juga berarti bahwa siswa memiliki kurikulum belajarnya masing-masing. Tidak hanya membangun iklim kemandirian dan kedisiplinan, akan tetapi kebijakan ini juga dapat membentuk lingkungan yang inovatif dan kreatif. Dengan memberdayakan kepentingan terbaik anak, diharapkan anak-anak dapat memiliki motivasi bahwa saya bisa. Hal ini sangat diperlukan untuk membentuk sikap mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Dengan demikian, anak-anak diharapkan menjadi manusia seutuhnya yang dapat beradaptasi dengan segala perubahan dan dapat menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial pada kehidupan sehari-hari. Cara menyelaraskan prinsip pendidikan yang memerdekakan dengan prinsip dan tujuan sekolah, yaitu dengan cara menghadirkan pembelajaran sepanjang hayat yang dapat menghadirkan perubahan dengan cara meningkatkan motivasi internal agar semangat belajar dan terus mengembangkan diri dan berkontribusi bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu, sekolah juga harus memahami kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam proses belajar, di mana hal ini berarti guru harus pandai dalam menyelaraskan kondisi lingkungan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Pendidikan dapat dilakukan dengan belajar di sekolah yang diampu dan dibimbing oleh guru. Akan tetapi, siswa juga dapat belajar kepada praktisi dari berbagai bidang dan dari berbagai elemen masyarakat. Sekolah diharapkan menjadi fasilitator siswa dengan dunia nyata yang akan dihadapi. Dan yang paling penting dalam proses belajar siswa, yakni membangun rasa empati dan sensitivitas dengan masalah-masalah nyata yang ada di luar sekolah, agar mereka siap saat terjun langsung di masyarakat. Pada penilaian tidak hanya dilihat dari hasil belajar, akan tetapi proses belajar juga turut mendapatkan apresiasi dari guru, teman sejawat, dan juga para ahli di berbagai bidang, sehingga siswa dapat melakukan refleksi terhadap dirinya dengan baik. Siswa diajarkan tidak hanya teori saja, akan tetapi dengan adanya kegiatan yang dia lakukan, juga diharapkan siswa dapat menghasilkan sebuah karya, portofolio, dan kegiatan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengalaman hidupnya. Dengan hal ini, siswa akan siap saat harus terjun langsung dalam dunia nyata. Praktik baik yang sudah diimplementasikan di SMP Negeri 3 Surakarta, yakni pendidikan kerohanian, melestarikan budaya lokal dengan mengenakan baju adat untuk Bapak Ibu guru, sikap peduli lingkungan, penerapan ekoprint, serta pembiasaan mendengarkan lagu wajib nasional setiap pagi. Dalam menunjang fasilitas yang akan digunakan siswa, kehadiran peran orang tua, masyarakat sekolah, dan masyarakat sekitar diharapkan dapat membantu memfasilitasi siswa dalam proses belajar. Elemen-elemen masyarakat tersebut dapat bergotong royong demi membangun pelayanan yang baik untuk anak-anaknya di sekolah. Pada praktiknya, dengan melihat umur siswa yang berusia
rentang usia antara 12-12 tahun, mereka belum terbiasa mandiri, belum terbiasa berpikir kritis, dan juga belum terbiasa menyuarakan pendapat pribadi. Tantangan kedua, yakni pandangan masyarakat mengenai tujuan pendidikan itu sendiri, dan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan siswa untuk belajar mandiri. Perubahan dapat terjadi dengan cepat, maka dari itu kita harus hidup sebagai bangsa yang mandiri tanpa tergantung pada kepentingan bangsa lain. Sebagai sesama guru, sudah tentu berbagi values dan saling berbagi pengalaman agar dapat memikirkan cara-cara yang lebih tepat untuk mendampingi anak dalam melakukan pembelajaran. Kemudian, perlunya motivasi yang kuat dalam mendampingi anak belajar menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam mendukung terlaksananya pembelajaran yang memerdekakan siswa. Pada pendidikan yang berlaku di Indonesia saat ini, kurangnya pemahaman terkait prinsip pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara sudah kewajiban kita untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan juga saling memahami apa yang seharusnya dibutuhkan anak dalam proses belajar. Proses ini tentunya juga bukan hal mudah. Anak-anak juga harus memiliki banyak ruang agar dapat berekspresi, bereksplorasi, dan melakukan refleksi terhadap dirinya. Dan hal ini hanya dapat dilakukan pada lingkungan yang aman, nyaman, dan menyediakan ruang dialog tanpa paksaan dari pihak manapun. Pada proses pembelajaran, siswa dapat diajarkan sebuah pengetahuan dan pengalaman dengan menghadirkan ahli dari berbagai bidang tertentu dan dapat berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat dalam mendukung program-program yang direncanakan oleh sekolah, serta diharapkan hal ini dapat mengubah wawasan dan menambah pengetahuan siswa itu sendiri. Membentuk dan membangun kemandirian siswa juga dapat dilihat dari apa yang nanti akan dihasilkan oleh siswa tersebut dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, sudah selayaknya mendidik dan membimbing siswa untuk menjadi pilar bangsa yang akan membangun kontribusi dan perannya di masyarakat harus sudah diajarkan sejak dini. Kemudian, memberikan ruang dialog dalam mengetahui kemauan anak dan memberikan pengetahuan apa yang belum dia ketahui.